Teman-teman, usaha ini benar-benar menguntungkan. Baru buka aja, batagor ikan khas Bandung ini langsung ludes di serbu pembeli. Rasanya gurih, wangi, modal ringan. Bayangin, kamu baru buka usaha, belum genap 1 hari, tapi daganganmu langsung ludes seperti direbut pembeli. Bukan mitos, bukan cerita kosong, inilah fakta yang bisa terjadi kalau kamu tahu cara memulainya. Batagor ikan khas Bandung, usaha kecil yang bisa jadi besar, modal ringan, tapi peluang cuannya mengalir deras. Bagaimana cara memulainya, berapa modalnya, dan bagaimana bisa ludes saat baru buka? Simak sampai akhir, jangan sampai kelewatan sedikit pun, karena jawabannya akan membuka pintu rejeki baru untukmu. Sebelum masuk lebih jauh, untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dijauhkan dari kesulitan, dan dimudahkan dalam setiap langkah hidupnya. Amin. Dan untuk kamu yang baru bergabung, klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar konten usaha seperti ini terus hadir dan bisa membawa manfaat lebih luas lagi. Persiapan awal dan modal investasi. Semua hal penting harus disiapkan sebelum membuka usaha batagor. Di bab ini kita akan bahas perlengkapan, bahan baku awal, dan modal investasi yang dibutuhkan supaya usaha bisa berjalan lancar. Perlengkapan dan investasi awal. Untuk memulai batagor keliling atau berdiri dengan gerobak sederhana, perlengkapan dasar dibutuhkan seperti gerobak dorong, wajan dan kompor, tabung gas, baskom penyaring pisau talenan, blender untuk membuat bumbu kacang, panci kukus jika perlu, perlengkapan makan, piring, sendok, gelas, serta celemek atau seragam sederhana. Mediabojonegoro.com. Berdasarkan referensi, total modal investasi awal untuk perlengkapan bisa berkisar sekitar 2,5 sampai 3 juta rupiah. Misalnya, gerobak dorong sederhana dan kelengkapan memasak dan penyajian, blender untuk bumbu kacang, peralatan memasak dan penyajian dasar, total modal awal kira-kira Rp2.550.000. Modal operasional pertama, bahan baku. Setelah perlengkapan siap, Anda butuh bahan baku untuk produksi batagor. Bahan utama antara lain ikan tenggiri giling, tahu, kulit pangsit, tepung tapioka atau kanji, daun bawang, bumbu kacang, kacang tanah, cabai, gula, garam, cuka, minyak goreng, dan pembungkus atau plastik. Toko mesin Maxindo, mediabojonegoro.com. Sebagai gambaran harga bahan baku di akhir 2025, ikan tenggiri giling bisa sekitar 100.000 sampai 110.000 per kilogram. Beli-beli. Menurut referensi, untuk 100 porsi, total modal operasional harian sekitar 141.000. Jadi, total modal awal keseluruhan, perlengkapan plus bahan baku awal sekitar Rp2.691.000. Rencana produksi dan skala. Dengan modal seperti di atas, Anda bisa mulai produksi batagor dalam skala kecil, misalnya membuat sekitar 80 sampai 100 porsi terlebih dahulu. Bila pasar merespon dengan baik, skala bisa diperbesar. Beberapa pelaku usaha batagor pemula bahkan menggunakan modal kecil ini untuk mulai keliling atau berjualan di gerobak kaki lima. Modal ringan, tapi potensi laba tetap ada. Risiko dan faktor penting. Untuk meminimalkan risiko kerugian, penting untuk menggunakan bahan ikan tenggiri yang segar, harga bahan baku fluktuatif. Mengontrol kualitas dari awal, peralatan bersih, kebersihan, penyajian menarik. Menghitung dengan baik harga pokok per porsi agar harga jual wajar tapi tetap memberi keuntungan. Produksi, harga jual, dan estimasi keuntungan. Setelah persiapan dan modal awal siap, maka mulailah proses produksi batagor ikan dan perhitungan biaya serta potensi keuntungan. Produksi dan biaya per porsi. Berdasarkan asumsi untuk 100 porsi sehari, modal operasional harian untuk bahan baku sebesar kira-kira Rp141.000. Media Bojonegoro plus 1. Bila dibagi ke 100 porsi, biaya bahan baku per porsi adalah sekitar Rp1.410. Namun biasanya dalam porsi batagor, kita tidak hanya porsi besar 100 porsi sehari, bisa saja porsi lebih sedikit. Penjualan porsi bisa bervariasi tergantung lokasi, daya beli, dan rasa. Kompas, plus 2. Toko mesin Maxindo, plus 2.
Dari hasil studi pada salah satu usaha kecil Batagor, biaya pokok produksi (HPP) per porsi bisa sekitar Rp4.112 dan harga jual ditetapkan Rp7.000 per porsi, menghasilkan margin keuntungan per porsi sekitar Rp2.888. Penetapan harga jual. Untuk skala gerobakan atau berjalan, harga per buah batagor atau siomay biasanya berada di kisaran Rp1.000 sampai Rp5.000, tergantung ukuran dan komposisi. Kompas, +1. Untuk satu porsi lengkap, pedagang umum sering menjual di kisaran Rp10.000 sampai Rp25.000. Kompas, +1. Bila kita mengikuti contoh dengan HPP 4.112 dan jual harga Rp7.000, maka margin kotor per porsi sekitar Rp2.888. Skrip, estimasi omzet, keuntungan harian dan bulanan. Mari kita simulasikan dengan beberapa skenario. Skenario, porsi terjual per hari, harga jual per porsi, pendapatan per hari, biaya bahan baku per hari, asumsi 100 porsi, perkiraan keuntungan per hari. A. 50 porsi per hari, 50, rupiah 7.000, rupiah 350.000, sampai 70.500, sampai 144.500. B. 80 porsi per hari, 80, rupiah 7.000, rupiah 560.000, sampai 112.800, sampai 232.200. C. 100 porsi per hari, 100, rupiah 7.000, rupiah 700.000, sampai 141.000, sampai 309.000. Ini hanya margin kasar, tanpa menghitung biaya lain seperti gas, minyak goreng, kemasan, tenaga, transport, dan lain-lain. Kalau dijalankan setiap hari, maka secara kasar keuntungan bulanan bisa seperti ini. Asumsi kerja 26 hari per bulan. Skenario A, 50 porsi, kurang lebih 144.500 kali 26 sama dengan 3.757.000. Skenario B, 80 porsi, kurang lebih 232.200 kali 26 sama dengan 6.037.000. Skenario C, 100 porsi, kurang lebih Rp309.000 kali 26 sama dengan 8.034.000. Bukti real dari pedagang batagor. Dalam laporan seorang penjual batagor keliling di depan kampus, disebutkan satu hari omset bisa 1,5 juta sampai 1,6 juta, dengan keuntungan bersih sekitar 500.000 setelah dikurangi biaya operasional. Ketika lokasi ramai, harga jual 5.000 per porsi. AJNN.net. Artinya, jika lokasi dan demografi cocok, potensi keuntungan bisa lebih besar dari simulasi konservatif di atas. Faktor penentu keberhasilan dan risiko. Agar estimasi ini bisa tercapai dan potensi profitabilitas bisa nyata, diperlukan lokasi strategis, dekat kampus, perumahan padat, sekolah, atau area ramai, karena penjualan batagor sangat bergantung pada lalu lintas pembeli. Rasa dan kualitas batagor, penggunaan bahan segar, ikan tenggiri atau ikan-ikan bersih, kebersihan peralatan, serta bumbu kacang yang enak. Karena rasa dan kualitas mempengaruhi repeat order. Manajemen biaya, mencatat pengeluaran bahan, gas, minyak, kemasan, dan menyesuaikan jumlah produksi agar sesuai permintaan. Jangan overproduce jika daya beli rendah. Konsistensi dan pelayanan, buka pada jam ramai, penyajian menarik, kebersihan, serta layanan ramah agar pelanggan kembali dan merekomendasikan ke orang lain. Diversifikasi produk, opsional, misalnya variasi bumbu, variasi batagor, siomay, kuah, goreng, paket hemat, agar menarik lebih banyak segmen pembeli. Strategi penjualan, promosi, dan target balik modal. Setelah mengetahui modal, ongkos produksi, dan peluang keuntungan, tahap terakhir adalah menjalankan usaha batagor ikan khas Bandung agar cepat dikenal dan menghasilkan pemasukan stabil. Bab ini membahas strategi penjualan nyata dan perhitungan balik modal yang logis. Strategi peluncuran produk. Hari pertama jualan adalah momentum penting. Batagor harus tampil menarik, harum, hangat, dan sedap saat digoreng.
Pastikan meja tertata rapi, bumbu kacang diletakkan dalam wadah bersih, serta pembeli bisa melihat proses pembuatan secara langsung. Aroma yang keluar saat menggoreng akan memancing pembeli datang dengan sendirinya. Gunakan promo awal sebagai pemancing rasa penasaran, misalnya promo beli 5 porsi gratis 1 porsi, atau promo jam tertentu seperti harga spesial mulai pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Hal seperti ini terbukti mampu menciptakan antrian dan efek keramaian sehingga orang lain ikut penasaran. Teknik promosi jarak dekat dan jarak online. Promosi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui internet. Promosi langsung misalnya dengan membagikan tester kepada warga sekitar, satpam perumahan, guru sekolah, atau karyawan kantor terdekat. Satu potong gratis sangat kecil biayanya, namun punya kekuatan besar untuk memperkenalkan rasa. Promosi melalui internet bisa dilakukan melalui video pendek, unggahan harian di media sosial, serta dokumentasi kegiatan jualan setiap hari. Tampilin proses pembuatan batagor dari awal hingga matang. Gunakan sudut pengambilan gambar dekat untuk menampilkan tekstur tahu dan ikan yang lembut, lalu perlihatkan bumbu kacang yang dituang perlahan sampai menetes jatuh. Konten seperti ini sangat mudah menarik perhatian karena terlihat gurih dan memuaskan. Buat konten review dari para pembeli pertama dan unggah ke media sosial. Testimoni mampu meningkatkan kepercayaan pembeli baru. Semakin banyak yang memberi komentar positif, semakin cepat usaha dikenal dan dipercaya. Simulasi balik modal. Misalkan pada bulan pertama, usaha mampu menjual 80 porsi per hari. Dengan harga rata-rata Rp7.000 setiap porsi, omset harian sekitar Rp560.000. Dalam 1 bulan kerja dengan asumsi 26 hari, total pemasukan mencapai sekitar Rp14.560.000. Setelah dikurangi biaya bahan baku dan operasional, estimasi keuntungan bersih bulanan sekitar Rp6 juta. Bila keuntungan ini konsisten, maka modal awal sekitar Rp2.600.000 dapat kembali dalam waktu kurang dari 1 bulan. Setelah itu, pemasukan murni menjadi profit yang bisa digunakan untuk menambah peralatan, memperbesar skala produksi, atau membuka titik jual baru. Penutup dan arah pengembangan. Usaha batagor ikan khas Bandung dapat menjadi peluang besar bila dikelola dengan perhitungan modal yang tepat, rasa yang unggul, serta strategi pemasaran yang konsisten. Penutup dan arah pengembangan. Usaha batagor ikan khas Bandung dapat menjadi peluang besar bila dikelola dengan perhitungan modal yang tepat, rasa yang unggul, serta strategi pemasaran yang konsisten. Mulailah dari skala kecil, pantau respon pembeli, catat setiap pengeluaran, dan kendalikan kualitas rasa. Jika pelanggan mulai kembali dan volume penjualan meningkat, tingkatkan produksi perlahan agar tidak terjadi pemborosan. Pada tahap berikutnya, usaha bisa dikembangkan dengan menambah menu siomay kuah, batagor isi keju, atau paket hemat untuk pelajar. Variasi ini membantu memperluas pasar tanpa kehilangan ciri khas rasa utama. Dengan kerja yang konsisten, manajemen yang jelas, dan keyakinan kepada Allah, usaha sederhana ini dapat berubah menjadi sumber penghasilan jangka panjang. Dari batagor yang gurih, wangi, dan nikmat, siapa sangka pintu rejeki bisa terbuka lebar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi usaha baru untuk kamu yang ingin memulai dari nol. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar kami bisa terus berbagi ide usaha menarik lainnya. Dukunganmu sangat berarti dan menjadi semangat kami untuk terus berkarya.